Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mitra Ediwas seputar tutorial kaligrafi. Kali ini saya ingin mencoba menge-share dan berbagi sedikit pengetahuan, yaitu cara menghindari kesalahan jali dalam penulisan kaligrafi. Kesalahan jali adalah dalam kaligrafi tentunya adalah kesalahan di mana saat menulis kaligrafi terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan perubahan makna dalam penulisan ayat tersebut. Misalnya, meninggalkan sebagian huruf, meninggalkan harokat atau titik, atau salah penempatan harokat. Nah, kali ini ada beberapa tips atau cara untuk menghindari kesalahan jali yang fatal tersebut. Sebelumnya, mari kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe dan di share oleh teman-temannya agar menjadi amal ibadah bagi kita semua, dan juga channel ini dapat berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang mempunyai masukan atau pertanyaan atau beberapa statement untuk meninggalkan di kolom komentar yang tertera. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita bagi kesalahan jali ini dalam menulis kaligrafi kepada dua, yaitu A kemudian B. Yang A adalah kesalahan yang akan menimbulkan dalam penulisan kaligrafi atau menimbulkan kesalahan jali itu ada dua bagian, yaitu saat di luar menulis. Kemudian yang B-nya dalam atau pada saat menulis. Atau di luar menulis itu yang menentukannya adalah amal perbuatan yang baik. Jadi kalau seandainya amal perbuatan atau tingkah laku kita itu tidak sesuai dengan seorang kaligrafi atau kaligrafer yang notabene adalah katibul wahyi atau penulis wahyu, yang kita tulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia. Jadi seorang penulis Al-Quran atau kaligrafer yang menulis ayat Al-Quran tidak sesuai sifatnya dengan Al-Quran, tentu ini berlawanan arah. Maka untuk itu perbaiki amal atau lakukanlah hal-hal yang baik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, supaya Al-Quran itu yang kita tulis benar-benar menimbulkan sesuatu yang baik. Nah, itu faktor utama. Kemudian yang kedua adalah ketelitian saat menulis. Jadi teliti di sini adalah harus kita baca secara maksimal ayat yang ditulis, dipahami maknanya, serta huruf yang dia kandung, harokat yang dia kandung, kemudian tahzim yang dia kandung, kita memang benar-benar mengerti untuk kita tulis. Kemudian setelah ditulis kita teliti lagi mana yang kurang dan mana yang berlebih. Kemudian yang ketiga, sering mengulang. Di sini di poin yang ketiga ini, sering mengulang di sini, sering menulis, sehingga kita akan hafal, akan tahu titik-titik di mana kita sering melakukan kesalahan. Yang ketiga, yang keempat maksud saya adalah wudhu. Wudhu di sini adalah sebelum menulis dianjurkan kita untuk berwudhu supaya kita mempunyai hati yang tenang sebelum menulis, jiwa kita bersih, tubuh kita bersih, karena ayat pun yang kita tulis adalah sesuatu yang sangat mulia. Kemudian pada saat menulis, yang tadi adalah luar atau sebelum di luar menulis atau kehidupan sehari-hari. Yang B-nya itu adalah saat menulis atau dalam menulis. Yang pertama, ini saya cari di berbagai sumber dan saya tanya juga kepada kaligrafer hebat. Mereka menyebutkan bahwasanya guru saya juga pernah dulu mengatakan saat menulis kita dahulukan huruf
didahulukan huruf yang akan ditulis. Misalnya kita menulis qul huwallahu ahad, maka kita tulislah dulu hurufnya qaf, kemudian lamnya, huwa, wawnya Allah, dan a, ha, dan dal. Kita tulis hurufnya dulu, kemudian yang berikutnya baru kita mulai dengan menulis harokat, titik, sukun, dan tasdid. Di sini adalah hal-hal yang sangat penting. Ini adalah yang 2 poin ini. Huruf itu menentukan, kemudian harokat juga menentukan bacaannya, maknanya. Kemudian yang terakhir baru kita menulis zinah atau hiasan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah bagian saat menulis ini. Huruf, kemudian harokat, titik, sukun, dan tasdid. Ada juga beberapa kaligrafer itu menulis huruf itu, misalnya menulis Allahu Akbar, ditulis dulu hurufnya semuanya, baru nanti ditulis harokat dan titiknya, sukunnya, tasdidnya, dan lain-lain. Ada juga yang menulis satu persatu, misalnya Allahu Akbar, ditulisnya Allah dulu, kemudian diharokatkan, kemudian akbarnya, kemudian diharokatkan. Ada juga yang per huruf-huruf ditulisnya harokatnya. Nah, itu sesuai dengan enaknya masing-masing ya. Tapi dimanapun kita atau apapun caranya, yang paling utama adalah ketelitian. Nah, oke, jadi saya akan coba menjelaskan dengan huruf dulu, kemudian harokat, titik, sukun, dan tasdid. Ini adalah huruf yang atau komponen yang sangat mendukung makna suatu ayat yang kita tulis. Boleh kita mulai dari titik atau harokat atau berdampingan, tapi jangan sampai mendahulukan sukun daripada harokat dan titik. Nah, oleh karena itu saya akan coba mempraktekkannya dalam surat An-Nas ayat pertama. Nah, di sini saya akan coba tulis dulu ya hurufnya sesuai dengan yang tadi. Yang pertama kita mulai dengan huruf, kemudian titik atau harokat, sukun dan tasdid, baru setelah itu tahzin dalam khot naski. Kita tulisnya dengan khot naski ya. Kita tulis lafaz atau ayat dalam surat An-Nas ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sesuai dengan apa tadi? Poin-poin tadi, kita tulis dulu hurufnya semuanya sampai An-Nas, kemudian nanti baru kita tulis harokat atau titik, baru sukun, tasdid dan sukun. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan referensi yang saya baca dan penjelasan guru, salah satunya Bang Kharunas ya, juara provinsi di Sumatera Barat kemarin dalam cabang naskah. Jadi dia menyebutkan metodenya dalam menulis, dia menulis semua hurufnya dulu. Kenapa? Karena saat penulisan harokat itu tidak semuanya ukuran penanya sama. Nah, jadi saat menulis huruf ukuran penanya segini, nanti harokatnya bisa lebih kecil. Nah, makanya supaya kita tidak memegang-megang dua pena atau dua kolam, huruf dulu ditulis semuanya. Itu untuk memperhemat waktu di dalam lomba. Nah, jadi kita tulis dulu hurufnya semuanya, Qul a'udzu birabbin nas ya.
Nah, setelah kita tulis semua huruf, baru kita tulis titik. Kul a'udzu. Kemudian bi, ba. Nah, sudah selesai semua titik, baru kita tulis harokat. Harokat ini terserah ya, bisa kita mulai dengan fathah atau baris di bawah atau domah, atau sesuai dari huruf awal. Kalau saya itu dari huruf awal, misalnya kul berarti kita tulis domah dulu. Nah, misalnya. Nah, di sini dia, makanya saya akan berpindah pena yang lebih kecil. Nah, makanya tadi dianjurkan untuk menulis huruf dulu karena kita akan mengganti pena. Nah, kita tulis huruf domah ku. Nah, kemudian apa namanya, sukun. Kemudian hamzah dulu. Kemudian domah. Kemudian sukun. Kemudian domah lagi. Dan garis di bawah. Nah, ini ronya kita panjangkan karena supaya untuk mengisi kekosongan ya. Nah, kemudian di sini tasdid. Nah, jadi tidak tertinggal ya, kul a'udzu birabbin nas, tidak tertinggal karena kita sesuai dengan urutannya. Nah, kalau sudah sesuai urutan itu dapat menghindari. Nah, itu dapat ya, jadi tidak menutup kemungkinan akan terhindar terus, tapi dapat menghindari. Nah, supaya dapat menghindari itulah kita supaya mengikuti langkah-langkahnya yang telah disampaikan oleh beberapa guru-guru. Nah, dan kalaupun kita sudah mengikuti tips-tips ini ya dalam saat menulis, tapi tidak disokong dengan amal perbuatan atau ketelitian dan juga sering menulis, nah itu pun kadang juga sering terjadi karena saat lomba atau saat menulis pun kita tergesa-gesa, dikejar waktu. Nah, untuk dapat menghindari itu makanya mengikuti langkah-langkah tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan sudah di-subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saya dan dapat menambah sedikit pengetahuan ya. Nanti jangan lupa ditinggalkan beberapa komentar supaya kita saling belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.